Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia deketin kamu itu tulus. Jadi kita akan lihat prediksinya. Dia ngedeketin kamu itu tulus atau sebaliknya, gitu. Oke, jadi jika readingan ini di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah dia deketin kamu itu tulus. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sedang dekat sama seseorang, tapi saat ini kalian itu bisa dibilang kamu dari kamunya yang bisa bilang di sini kayak bertanya-tanya, dia tuh ngedeketin kamu tuh ada maksud apa, dia tuh ngajak komunikasi atau mau hubungin kamu tuh ada maksud apa. Jadi kayak ada bertanya-tanya dari diri kamu. Jadi kita akan lihat di sini. Oke, jadi di sini yang aku lihat dia tuh sebenarnya ngedeketin kamu itu bukan niat karena cinta atau sayang ya, tetapi di sini dia tuh ngedeketin kamu saat ini tuh karena ada niat yang tidak baik gitu. Jadi saat ini kamu komunikasi sama dia atau berhubungan sama dia yang saat ini mungkin lost kontak, atau mungkin saat ini tiba-tiba dia menghilang tanpa kabar, tanpa kepastian ya, karena memang dia tuh niat sama kamu tuh hanya ingin memanfaatkan ya. Jadi di sini dia tuh masih sering ya mantau kamu, masih sering kayak pengen tahu tentang kamu gitu. Jadi dia bisa memantau kamu dari sosial media. Jadi kayak sering memantau kamu atau ngelihat kamu dari jauh itu di sini ada. Jadi kayak ketika ngelihat kamu, dia ini banyak uangnya nih, banyak finansialnya nih, dia ini baik nih, dia ini mudah dimanfaatin nih. Karena kan mungkin kamu pernah menjalani hubungan sama dia, tapi kamu tuh baik banget sama dia, kamu sering ngebantu dia, kamu sering kayak memberikan apa yang dia inginkan. Jadi kayak kamu tuh kayak dimanfaatin dia. Jadi dia tuh kayak masih sering mantau kamu kalaupun saat ini kalian gak komunikasi gitu. Jadi mungkin hubungan kamu sama dia tuh tadinya baik-baik saja, kamu kayak terlihat dia tuh cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu, padahal dia tuh hanya mencoba untuk mengambil hati kamu. Ketika dia ngedeketin kamu, kamu bisa dimanfaatin. Ya udah, dia ngedeketin kamu terus, tetapi ketika dia bosan, dia akan hilang seperti saat ini. Mungkin kalian lost kontak, mungkin kalian gak ada komunikasi lagi ya, karena memang niat dia dari awal tuh gak ada niat baik sama kamu. Dia sama kamu tuh ngedeketin kamu karena ingin memanfaatkan kekayaan kamu atau uangnya kamu saja. Mungkin kamu seseorang pekerja atau mungkin kamu punya usaha. Jadi dia tuh kayak memanfaatkan uang kamu saja di sini. Jadi dia deketin kamu itu bukan karena ketulusan, tapi karena ingin memanfaatkan. Jadi di sini dia tuh kayak datang sama kamu tuh hanya untuk meminta sesuatu dari kamu. Dia tuh kayak mau minta bantuan lah gitu. Bisa jadi secara finansial ya. Mungkin waktu dulu kamu berhubungan sama dia, dia tuh kayak ngerasa mungkin adanya kestabilan finansial sama kamu karena kamu itu baik banget di sini sama dia gitu. Kamu sering minjemin duit lah, kamu sering kasih dia duit lah gitu. Kalau pergi makan juga kamu yang bayarin dia lah. Kamu tuh kayak selalu memberikan apa yang dia inginkan. Jadi dia itu kayak merasa dulu waktu berhubungan sama kamu tuh stabil banget finansialnya karena kebaikan kamu. Bahkan juga aku tuh kayak ngerasa adanya pemanfaatan dia ke kamu. Jadi niat dia ke kamu tuh bukan karena ketulusan, memang ingin memanfaatkan kamu dari finansial ya, dari segi finansial, bukan dari fisik, dari segi finansial. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sedang lost kontak sama seseorang. Kamu hubungannya baik, kamu deket sama dia mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kamu menjalin hubungan, tapi kamu tuh kayak ngerasa nggak ada konflik, nggak ada permasalahan, dia tiba-tiba menghilang, dia tiba-tiba ninggalin kamu, dia tiba-tiba pergi dari kehidupan kamu. Kayak kamu tuh masih bertanya-tanya ada apa, kenapa gitu.
Ya karena mungkin dia terlalu merasa mungkin ketika kamu tidak bisa memberikan dia lagi, ketika kamu di posisi yang finansialnya hancur atau drop, ya dia ngerasa nggak ada lagi yang harus dia manfaatkan dari kamu gitu. Makanya di sini dia kayak ngerasa lebih baik dia menghindar. Tapi ketika dia mantau kamu lagi, dia ngelihat kamu dari sosial media, dia ngelihat kamu baik lagi finansialnya, atau mungkin dia ngeliat kamu kaya lagi, atau mungkin kamu banyak uang lagi, hidup kamu senang lagi, jadi ada pemikiran ingin kembali lagi sama kamu dan ingin manfaatin kamu lagi. Jadi kamu tetap harus hati-hati sama orang yang pernah lost kontak ini, orang yang saat ini masih kamu pikirkan ya. Jadi di sini aku lihat dia tuh karakternya orang yang banyak berbohong. Dia karakternya tipe orang yang suka selingkuh. Jadi dia datang sama kamu itu hanya memanfaatkan kamu. Dia hanya ingin mendapatkan keuntungan saja dari kamu. Jadi kalau dia perlu duit, dia akan meminta bantuan sama kamu karena dia ngerasa kamu itu bisa dimanfaatkan. Ya mungkin kamu tipe orang yang baik, kamu tipe orang yang gak tegaan, kamu juga mungkin tipe orang yang mudah luluh. Jadi kayak ketika kamu ngerasa baik dia butuh bantuan, atau mungkin mendengar cerita sedih dia, mendengar cerita kasihannya, jadi kamu tuh kayak kasihan, jadi apapun kamu lakukan, walaupun mungkin kamu finansialnya lagi mencoba untuk pulih atau stabil, tapi kamu berusaha untuk baik atau membantu dia di sini gitu. Dia juga tipe orang yang selingkuh di sini, jadi nggak setia tipenya. Jadi kalau udah dapat duit dari kamu, dia akan hilang lagi dari kamu gitu. Jadi ketika dia sudah mendapatkan permanfaat dari kamu, ya dia akan hilang. Karena di sini yang aku lihat memang kamu itu tipe orang yang untuk finansial atau keuangan itu royal banget gitu. Nggak sama dia aja sih, sama siapapun orang yang dekat sama kamu, sehingga orang yang dekat sama kamu itu yang tadinya niatnya baik jadinya niatnya untuk memanfaatkan. Karena memang manusia itu bisa berbuat jahat ketika ada kesempatan dan akan terus tetap berkhianat, karena memang aslinya sifat manusia seperti itu. Makanya di sini ketika dia ngelihat kamu lagi banyak finansial atau hidup kamu lagi senang, dia akan kembali. Karena di sini yang aku lihat ada keinginan untuk kembali, tetapi dalam artian ingin memanfaatkan kamu. Jadi mungkin kamu kayak saat ini tuh ngerasa sakit hati, terluka, hancur, karena kamu tuh udah berharap pada hubungan yang berkomitmen, kamu berharap udah pengen bahagia sama dia ke depannya, tapi dia tiba-tiba menghilang, dia tiba-tiba lost kontak, dia tiba-tiba ngeblokir kamu, dia tiba-tiba pergi dari kehidupan kamu. Jadi kamu tuh kayak bertanya-tanya kenapa, ada apa? Ya karena mungkin kamu tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan lagi gitu. Mungkin kamu tidak bisa memberikan secara finansial yang dia butuhkan, makanya dia menghindari kamu. Tetapi ketika dia melihat posisi kamu sudah stabil, dia stalking sosial media kamu, dia mantau kamu, dia memakai akun fake atau mungkin akun-akun baru untuk ngelihat kamu di sini, dan dia ngelihat kamu bahagia lagi, senang lagi hidupnya, ya ada keinginan untuk ngedeketin kamu lagi, ada keinginan untuk kembali atau menghubungi kamu lagi, ya karena memang niatnya itu ingin memanfaatkan gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin merasa readingan ini untuk kamu tuh kayak bingung, kamu sudah memberikan segalanya tentang finansial, kamu membantu dia dari finansial, dari segi finansial yang tadinya dia tidak ada apa-apa, kamu membantunya terlalu banyak, cukup banyak untuk dia. Ya menurut aku sih hati-hati dalam memilih pasangan atau teman, karena kamu ini tipe orang yang gak tegaan. Jadi seseorang jika melihat kamu dengar cerita sedih seseorang itu, kamu dengar orang itu menangis atau mungkin kayak meminta bantuan, kamu tuh bukan tipe orang yang tega gitu. Kamu tipe orang yang gak tegaan. Jadi tetap hati-hati. Kalaupun kamu memang baik, kalaupun memang kamu mau bantu, ya jangan sampai kamu tuh menjadi dalang atau mungkin titik utama untuk dia memanfaatkan karena kebaikan kamu tadi. Niat kamu ingin membantu, niat kamu karena sayang cinta sama dia, nggak taunya dia malah sebaliknya sama kamu. Jadi orang yang saat ini kamu pikirkan yang sedang menghilang, yang ngeblokir kamu, orang yang selalu kamu fasilitaskan, orang yang selalu kamu utamakan tentang finansial, ya dia hanya manfaatin kamu. Kalau dia cinta, dia sayang, dia nggak akan menghilang. Sebesar apapun konflik yang kalian jalani, sebanyak apapun masalah yang hadir di dalam kehidupan kalian, dia tidak akan pergi atau mungkin ngeblokir kamu atau hilang dari kehidupan kamu, walaupun mungkin sudah memiliki pasangan satu sama lain atau gimana gitu, tapi tidak akan mungkin orang yang cinta dan sayang itu tiba-tiba pergi saja tanpa kejelasan, tanpa kepastian. Jadi hati-hati, tetap hati-hati, harus tetap waspada. Siapapun yang dekat sama kamu, ya niatnya mungkin bisa baik, tetapi karena kebaikan kamu, ketulusan kamu, orangnya kamu juga tipe orang yang gak tegaan, ya jadi takutnya niat orang itu jadinya buruk ke kamu. Tetap hati-hati. Jadi buat teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu, ya
semangat lah gitu ya, jangan dipikirkan lagi orang yang mungkin sudah pergi dari kehidupan kamu. Biarkan kamu mengikhlaskan semua yang telah kamu beri. Doakan saja yang baik-baik untuk dia agar semua doa baik-baik itu kembali sama kamu ya. Kartu hanya gambaran, tidak bisa menjadi patokan. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua ya. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 6 zodiak yang cenderung ya, tapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya. Lebih cenderung di 6 zodiak ini. Oke. Oke, di sini ada zodiaknya Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, dan yang terakhir ada Sagittarius. Aku ulangi 6 zodiak yang cenderung ya. Oke, di sini ada Cancer, terus Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, dan yang terakhir di sini ada Sagittarius ya. Bisa untuk zodiak-zodiak lainnya, tetapi lebih cenderung di 6 zodiak yang aku bacain tadi ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.